Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Garung, Ibu Kursi Sophia SPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SD Negeri Garung, Bapak Haji Mansur. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Garung. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan dan bisa bertatap muka di tempat yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarganya dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu warga sekolah SD Negeri Garung yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri diseminasi budaya positif, yaitu sebagai tugas calon guru penggerak aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Konsep inti budaya positif yaitu ada beberapa poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yang kita bahas adalah paradigma pembelajaran baru. Tapi akan kita lihat dulu bahwa paradigma lama seperti apa pembelajaran tersebut. Menurut Johnson, yaitu bahwa pembelajaran yang menggunakan paradigma lama dilaksanakan berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini. Yang pertama, orang mentransfer pembelajaran secara mudah dengan mempelajari konsep abstrak dan konsep yang tidak berhubungan dengan konteksnya. Jadi tidak konkret ya, berupa abstrak gitu. Kemudian yang kedua adalah pembelajar merupakan penerima pengetahuan. Pembelajar di sini adalah siswa atau peserta didik. Jadi peserta didik itu merupakan objek yang menerima pengetahuan dari kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran bersifat behavioristik atau perubahan tingkah laku. Jadi pembelajaran itu kita lihat tingkah lakunya dari yang tidak baik menjadi baik, seperti itu. Kemudian dan melibatkan penguatan stimulus dan respon. Artinya kita beri rangsangan, anak merespon. Kita beri ya dirangsang gitu ya, terus anak baru bergerak, seperti itu. Kemudian pembelajar dalam keadaan kosong yang siap diisi dengan pengetahuan. Jadi dianggapnya bahwa murid atau peserta didik itu adalah sebuah kertas kosong atau gelas kosong yang kita isi dengan air, atau kalau kertas kosong kita gambar dengan semaunya kita gitu, kehendak kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan dan pengetahuan sangat baik diperoleh dengan terlepas dari konteksnya. Nah, sekarang seperti apa sih paradigma baru pembelajaran? Paradigma baru atau yang kita kenal sekarang dengan kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Paradigma baru ini memastikan bahwa praktek pembelajaran benar-benar berpusat pada siswa dan sesuai dengan kebutuhan siswa masing-masing. Ya, Bapak Ibu sudah tahu semua ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama adalah beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, kemudian kreatif, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Ya, sudah tahu semua, dan itu adalah paradigma baru pembelajaran yang terkenal sekarang dengan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Nah, jadi berdiferensiasi itu bahwa pembelajaran itu kita sesuaikan dengan kebutuhan siswa masing-masing. Nah, ini berubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ya, stimulus respon kebutuhan kita sama. Kalau teori kontrol kebutuhan kita itu berbeda-beda, tidak sama. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrolnya setiap orang mempunyai gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita, jadi supaya sama gitu pandangannya dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita yang harus memahami seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya kalau anak udah buruk, si ini seperti ini, sudah dianggapnya buruk seperti itu. Kalau teori kontrol, bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Anak melakukan sesuatu hal itu pasti ada tujuannya. Ya, nanti akan kita bahas di sini ada kebutuhan dasar yang bahwa setiap perilaku itu anak itu atau kita semua itu dilihat dari kebutuhan dasar tuh ingin apa. Makanya dia melakukan perilaku tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, jadi saling tidak bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kalau kadang kita kalau sudah terakhir, sudah tidak bisa, dipaksa berarti kan ya harus seperti ini, seperti itu. Ketika stimulus respon. Kalau teori kontrolnya kolaborasi, ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Apa yang akan kalian lakukan ke depannya, seperti itu. Kemudian stimulus respon, model berpikir ada yang menang dan ada yang kalah. Kalau teori kontrol itu model berpikirnya adalah menang dan menang. Jadi tidak ada yang salah atau tidak ada yang benar, pokoknya semuanya sama. Dalam ada judulnya ini bosnya. Udah di sini kan ada Pak. Ya, di atas judulnya tuh. Oh iya. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita kalau ingat kata disiplin, patuh peraturan dan sesuatu hal yang kayaknya menakutkan gitu ya, seperti itu. Padahal di sini disiplin itu dimaknai jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin jadi gak nyaman, harus seperti ini, seperti itu. Padahal disiplin itu sebenarnya adalah dari kata belajar. Ya, di sini Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak bisa mendisiplinkan diri, berarti ada seseorang yang harus mendisiplinkan kita, seperti itu. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi sejalan dengan pandangan Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu yang menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple. Ya, disciple atau murid atau pengikut.
Jadi untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam dirinya, bukan ekstrinsik, bukan dari luar. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Apa ya nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, seperti itu. Jadi ada teori Dr. William Glasser pada teori kontrolnya menyatakan bahwa setiap perbuatan kita memiliki tujuan dan mengaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Yang diyakininya seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Banyak nilai-nilai kebajikan, yaitu dari profil belajar Pancasila, ya, yang paling 6, kemudian ada komitmen Ibo, kemudian dari 9 pilar karakter. Nah, ini contoh dari nilai-nilai kebajikan. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, percaya diri, kemudian 9 pilar ada dari Indonesian Heritage Foundation. Nah, kemudian ada juga dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nah, ini ya, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, dan kemudian petunjuk hidupnya juga ada banyak di sini. Kemudian yaitu yang dari The Seven Essential Virtues. Jadi banyak macamnya untuk nilai-nilai kebajikan tersebut. Empati, suara hati, kontrol diri, hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, ini juga dari The Virtual Project. Jadi banyak tentang nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Biasanya kalau kita melakukan sesuatu itu ada 3 ininya, apa namanya, motivasinya. Ya, kalau yang pertama menurut Diane dosen itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak melakukan sesuatu supaya misalnya tidak dihukum oleh bu guru seperti itu. Terus sudah diingatkan nanti kalau misalnya melakukan sesuatu kesalahan dihukum, nanti dia disiplin kan jadinya. Karena apa? Karena dia takut untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini saya juga mungkin sering ya di kelas masih seperti itu, ada reward ya Bu ya. Ternyata reward itu suatu hal yang terbaik ternyata ya, karena akan berakibat anak tidak ada motivasi dalam dirinya. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga ini motivasi perilaku yang paling baik yang nomor berapa Bu? Bu ini nomor berapa Bu yang paling baik menurut Bu? 3. Setuju ya Bu, nomor 3 ya? Ya, kita setuju bahwa motivasi perilaku manusia yang terbaik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percaya. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena punishment, dan juga bukan karena reward atau imbalan. Saya juga setelah ikut CGP ini, oh gitu ya, tersadar ternyata hukuman dan reward ada kurang baiknya seperti itu.
Nah, di sini penghargaan menurut Alfikon yang mengungkapkan penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi belajar yang sesungguhnya. Ternyata reward dan hukuman itu akan menghancurkan potensi pembelajaran yang sesungguhnya. Karena menurut Alfikon secara ideal belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Anak itu sudah belajar dengan giat, sudah belajar dengan rajin. Sebenarnya itu adalah penghargaan yang sesungguhnya. Nah, di sini ada pernyataan Alfikon mengadakan penelitian ya tentang tindakan memberikan penghargaan ternyata akan memberikan pengaruh jangka pandang pendek dan jangka panjang, kemudian tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, jadi dengan penghargaan itu ternyata akan membuat gap anak. Ada yang sering mendapat reward sama yang tidak, jadi saya tadi, dia lagi yang dapat gitu kan. Saya mau kok tidak. Jadi anaknya kalau misalnya yang pendiam, justru dia nanti akan minder. Ya, makin minder. Saya nggak pernah dapat seperti itu untuk penghargaan ini. Jadi ada beberapa hal bahwa penghargaan itu ternyata sama saja dengan menghukum seseorang. Yang mengurangi ketepatan, kemudian menurunkan kualitas juga. Kadang gini, biar paling cepat, bodo amat lah, yang penting sudah ngisi. Guru kami udah. Padahal ketika dicek salah semua. Itu karena mereka hanya ingin hadiahnya saja. Maka mengurangi kualitas, menurunkan kualitas, kemudian mengurangi ketepatan dan juga mematikan kreativitas. Jadi karena yang dikejar dia adalah hanya hadiah. Kemudian yang ditakutkan dia adalah hukuman, seperti itu. Kemudian penghargaan menghukum seperti tadi bahwa banyak hal-hal yang dengan penghargaan ternyata akan menurunkan potensi si anak tersebut. Ya, yang ke-8 adalah motivasi dalam diri atau intrinsiknya. Jadi harus ada motivasi yang paling utama adalah motivasi intrinsik dalam dirinya itu harus ada. Ya, sebelumnya biar semangat dulu ya Bapak Ibu ya. Tepuk semangat. Sebelum ke materi selanjutnya, saya ingin briefing dulu sebentar. Bapak Ibu ikuti apa yang saya ucapkan. Ya. Ikuti apa yang saya ucapkan. Beruang naga beruang. Beruang naga beruang. Beruang beruang beruang. Beruang beruang beruang. Naga naga naga. Naga naga naga. Bu Muslimah, berapa naga yang saya sebutkan? 3. Belum tepat. Bu Muslimah, berapa naga yang saya sebutkan? Beruang beruang beruang. Beruang beruang beruang. Naga naga naga. Naga naga naga. Beruang naga beruang. Beruang naga beruang. Bu Ii, berapa naga yang saya sebutkan? Bu Ii, berapa naga yang saya sebutkan? Ya, ya, jadi ikuti apa yang saya ucapkan. Sudah konsentrasi semua. Ya, materi selanjutnya adalah tentang tadi setiap perilaku mempunyai tujuan. Ya, jadi setiap perilaku mempunyai tujuan. Apa sih tujuannya? Seperti itu. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Misalnya Bu, sekarang banyak sekali maling atau pencurian. Sebenarnya hatinya mau nggak Bu? Enggak ya Bu ya. Sebenarnya hatinya tidak mau dia mencuri, tidak mau hatinya sebenarnya maling. Tapi apa? Ada kebutuhan dasar.
Yang tadinya sebenarnya kalau dia terpenuhi, dia tidak akan menjadi maling, tidak akan menjadi pencuri. Tapi ada kebutuhan dasar manusia yang memaksa dia yang tadinya hal positif menjadi hal negatif. Yaitu yang pertama adalah bertahan hidup. Yaitu bertahan hidup itu kebutuhan yang bersifat fisiologis, yaitu untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan juga makanan. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Bu, ingin disayang? Bapak ingin disayang, Pak? Harus ya. Jadi kita punya kebutuhan dasar yaitu ingin disayang, diterima di mana saja, di keluarga, pasangan, suami istri, ibu dengan anaknya, bapaknya dengan anaknya, atau sebaliknya. Jadi kita mempunyai keinginan kasih sayang dan rasa diterima, yaitu kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti anak. Dia pasti yang pendiam sebenarnya ingin dia bergabung dengan temannya, tapi karena ada sifat diri yang pendiam yang sulit untuk bergabung, maka tugas kita sebagai seorang pendidik bagaimana mengintimkan hubungan, ya, bagaimana membuat hubungan di kelas itu mereka menjadi intim atau erat seperti itu. Kadang kan gap ya, ada grup apa ya, geng ini, ada geng itu, seperti itu. Kemudian biasanya anak remaja juga karena ada rasa ingin diterima di kelompoknya, kalau dia tidak merokok akan dikucilkan. Ya, kalau dia tidak mengikuti apa, misalnya sekelompok ingin kabur dan dia tidak mengikuti, maka dia tidak akan diterima oleh kelompoknya. Maka anak yang sering kabur misalnya nih, bisa jadi karena dia membutuhkan rasa diterima dengan kelompoknya, makanya ikutan seperti itu. Selanjutnya adalah penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui dan dihormati. Seperti anak yang pendiam, ya, contohnya anak yang pendiam padahal dia punya potensi, tapi kita ngerasa dia memang diam, gak bisa apa-apa, seperti itu. Padahal dia ingin ditanya, ingin dirangkul, nah kamu punya kompetensi, yuk misalnya kembangkan potensimu, seperti itu. Jadi dia pengen punya pengakuan bahwa kamu ini punya potensi, bahwa kamu ini punya kompetensi yang bisa digali, yang bisa diarahkan secara optimal gitu. Ya, itu tugas kita sebagai seorang pendidik. Kemudian kebebasan. Kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, yaitu kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan menarik. Itu anak ya Bu ya, ingin coba-coba. Nah kemudian ketika kita di kelas, ada anak yang tidur bosan ya, tiduran, ngantuk. Kita kadang menjudge ini anak nih males, sulit, susah, nulis aja nggak mau. Padahal dia ada punya kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Dia nggak suka menulis, dia sukanya menggambar. Dia nggak suka menulis, dia sukanya bercerita, seperti itu. Jadi kadang ya, itu di pikiran saya juga kadang seperti itu ya. Ya kan si anak, dia nulisnya dia berarti gitu kan. Padahal ternyata ada kebutuhan dasar manusia bahwa dia ingin bebas, ingin menentukan apa sih pilihan dia. Jadi jangan pernah kita memaksa lagi anak suruh nulis, apalagi misalnya banyak ya seperti itu. Kita lihat misalnya tentang siklus air, nah bikin siklus air silahkan kamu mau buat dengan cara apa. Misalnya dengan apa Bu? Iya Bu, kemudian Ibu sudah banyak berpengalaman, sudah pasti ada yang diferensiasi dengan membuat narasi, cerita misalnya boleh, karena dia sedang bercerita, bisa berceritanya nggak harus siklus air adalah gitu ya Bu ya, tapi dengan bercerita intinya sih tentang siklus air ya, tapi dengan bercerita, boleh dengan menggambar seperti itu, ataupun juga boleh dia membuat konten. Kalau sekarang apalagi menggunakan HP,
bisa berbagai macam caranya. Nah, itu juga menjadi pembelajaran dari saya dari pendidikan guru penggerak ini. Oh ternyata ya Bapak Ibu yang belum ikut, yuk ikut guru penggerak. Ternyata banyak pelajaran-pelajaran dari guru penggerak. Ya, kalau untuk masalah penghargaan lainnya itu bonus. Ya, tapi kita di sini ternyata banyak materi-materi yang ternyata seperti itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kesenangan. Anak itu senang bermain, tertawa, riang dan lain sebagainya. Jadi kebutuhan akan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Colek misalnya, nangis yang satunya kan, main ini di apa tuh namanya, sliding dengan bu guru gitu. Ketika kita tanya kenapa iseng bu guru, nah, berarti dia memang senang. Ada kebutuhan dasar manusianya ingin senang, ada rasa senang. Jadi kalau dia udah jatuh, wah senang saya berhasil, seperti itu. Jadi ada kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini juga menjadi hal yang dek ke hati saya, ya. Posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pemantau, ada pembuat rasa bersalah. Yang kemudian juga ada teman dan ada manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu biasanya ada di mana? Kalau saya biasanya penghukum, kemudian juga pembuat rasa bersalah, kemudian juga teman juga pernah. Ya, sebenarnya Bapak Ibu semua juga sudah melaksanakan posisi kontrol ini ya Bu ya. Nanti kita lihat mana yang paling baik. Ya ternyata saya pas baca ini gitu ya. Ternyata aduh gitu kan. Nah, di sini adalah penghukum. Nah, penghukum yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, tapi insya Allah ya kalau kita misalnya kayak semacam nampar atau jewer atau cubit dan lain sebagainya tidak, tapi kebanyakan adalah verbal. Apalagi ibu-ibu mulutnya tanpa pakai mic aja udah kenceng ya mulus gimana? Ya itu jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya nada suara tinggi, mata melotot, kemudian jari menunjuk dengan menghardik. Mudah-mudahan kalau terlalu menghardik tidak ya. Tapi kalau misalnya pakai kencang suaranya kuat ya. Saya juga. Iya, sama. Kira kalau dari depan dulu, kalau guru gini nggak semangat gini. Udah, dia semua. Ya, itu. Contohnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Nah, itu dengan cara yang kencang ngomongnya. Terlambat terus. Bukan bisa. Nah, bagaimana perasaan murid kalau gurunya seperti itu? Ya, kalau misalnya murid datang terlambat, hasilnya murid akan dendam dan lebih agresif. Ya. Kemudian bisa jadi setelah dia duduk, dia akan mencoret-coret bukunya karena kesal. Ya, karena kesal. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motornya, katanya motor Bapak Ibu guru akan menggores dengan waktu. Karena apa? Saking dendamnya. Seperti itu. Karena dihukum sama gurunya. Ini posisi penghukum. Saya jadi aduh, itu kan ternyata saya juga sering sebagai posisi menghukum. Kemudian ini Bu, pembuat rasa bersalah.
Pembuat rasa bersalah ini, posisi seperti ini biasanya guru akan lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah menggunakan keheningan, kalem, diem, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi nadanya itu memelas, halus, sedih. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak sambil lesu. Nah, gitu. Seperti itu. Adi, contohnya, maaf ya Bapak Komite. Misalnya, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kamu kenapa sih senang banget ngecewain ibu, ya Allah? Kadang gitu ya Bu. Iya ya Allah, ibu tuh ya Allah kecewa banget. Saya membaca ini langsung, saya juga sering pada anak seperti itu. Udah siang ya Allah, Bu Guru ini tenggorokan lagi, pegel, capek, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi membuat rasa bersalah itu Bu, ternyata dengan menghukum lebih apa ya namanya? Lebih membekas itu membuat rasa bersalah. Kalau hukum, anak udah melakukan apa sih namanya? Sesuatu hal yang udah puas, gitu ya. Tapi kalau membuat rasa bersalah karena dia merasa telah mengecewakan gurunya, karena dia merasa telah mengecewakan orang tuanya atau mengecewakan temannya. Ya Allah, mama mau moga anak hilang amat sih, gitu kan ya. Jadi dia merasa nanti keingat terus. Oh, saya ini orang yang sering mengecewakan orang lain, seperti itu. Jadi hasilnya bagaimana? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Kemudian murid akan merasa jadi orang yang gagal, tidak pernah membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat. Jadi murid ada diam, gitu ya. Jadi dia ternyata dia menyimpan dalam memorinya, membekas bahwa saya itu sering mengecewakan guru, saya itu sering mengecewakan orang tua, seperti itu. Tidak seperti murid dengan cara penghukum. Kalau murid yang penghukum menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang kalau tiba-tiba meletus amarahnya itu bisa menyakiti diri sendiri. Kalau yang mengumpulkan tidak betul, tapi kalau misalnya itu jadi ditahan dalam hati, kemudian nanti dia justru, saya ini orang yang gagal, saya ini adalah yang tidak pernah bisa membahagiakan orang tua, seperti itu. Ya, itu adalah pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah teman. Ternyata Bu, ya kita lihat di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap dia mengontrol murid melalui persuasi ajakan. Ya, seperti itu. Kemudian posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positifnya, guru dengan murid akan hubungannya dekat, terjalin, seperti itu. Nah, kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya kalau misalnya kita sambil mau ini sih, sambil ketawa katanya, ya, udah gitu, sambil seri, misalnya sambil ketawa, itu adalah posisi teman. Jadi kita mengakrabkan dengan teman, seperti itu. Mengakrabkan dengan murid seperti teman. Ya, contoh cirinya di sini adalah nada suaranya ramah, akrab dan bercanda. Heureuy, guruna sok heureuy jeung muridna. Kemudian bahasa tubuhnya merapat pada murid dan mata dan senyumnya melototan bari senyum. Udah gitu bari senyum, bari seri gitu ya. Itu posisi teman. Kadang kan kita yang marah ya, mau guruna marah kayak teger, kayak lagi seri kayak jadi gini contohnya, kalau itu jadi Adi lagi ya. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Ya, kemarin kan sudah janji ke Bapak bukan? Gitu. Kenapa terlambat lagi? Sambil senyum-senyum seperti itu. Ya sudah tidak apa-apa. Sana duduk.
gitu. Nanti Pak Guru bantu, kamu ini, gitu. Jadi seperti itu mager ya, bercanda. Mager apa? Nah, di sini hasilnya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Negatifnya, murid akan ketergantungan terus-menerus dengan guru tersebut. Dan ketika guru tersebut tidak bisa membantunya, dia akan kecewa. Dan satu lagi, mereka akan nurut dengan guru itu saja. Karena merasa yang menjadi teman adalah Pak Tony misalnya. Jadi dia akan nurutnya sama itu aja. Karena Pak Tony saja. Sama yang lainnya, guru-guru yang lain perkataannya akan diabaikan. Karena merasa yang menjadi teman saya hanya Pak Tony, seperti itu. Yang lainnya tidak. Gitu. Jadi itu hasilnya. Akibat dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut. Dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru ataupun orang lain. Seperti mana sama yang siun teman lari jadinya mungkin kita galak jadi tempatnya dia baik gitu kan, seperti itu. Nah itu adalah posisi teman. Ternyata saya selama ini berpikir posisi teman adalah posisi yang terbaik ya. Ketika mengerjakan LMS juga posisi apa yang terbaik? Menurut saya posisi teman gitu. Ternyata yang terbaik adalah posisi manajer. Nanti ada yang selanjutnya. Sekarang adalah posisi pemantau. Memantau itu seperti mengawasi. Ya. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau, jadi kita kalau membuat peraturan, ada peraturan dan ada konsekuensinya. Kalau kamu melanggar peraturan, maka ada konsekuensinya. Anak biasanya sudah tahu sendiri. Nah ini adalah posisi pemantau. Dengan menggunakan sanksi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti. Ini datanya nih, dia terlambat. Oh dia berapa itu 1 kali. Nanti data absen terlambat lagi, sudah didata lagi, berarti dia masuk absen. Data terlambatnya 2 kali. Jadi memantau, mengawasi. Nah, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Ya, seperti itu. Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Gitu. Kemudian betul, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena melanggar. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa kita ini berbuat salah kepada murid. Murid tapi tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya itu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Dan guru harus tetap memantau dia anak ini melakukan konsekuensi yang telah disepakati atau tidak. Gitu. Karena pasti nggak bisa ditinggal sendiri, pasti kabur kan, seperti itu. Nah ini Bu. Posisi terakhir, posisi kontrol guru yaitu manajer. Manajer itu adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi di sini penekanannya bukan karena hukuman, bukan karena konsekuensinya. Jadi bukan bagaimana kalau kamu melakukan kesalahan konsekuensinya apa. Jadi tidak seperti itu. Jadi di sini berkolaborasi dengan murid. Yuk bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ke depannya. Seperti itu.
nadanya tulus, ya Bu. Kemudian bahasa tubuh tidak kaku, kemudian merapat ke murid. Saya juga masih belajar ya di kelas juga. Ya udah dilihatin jadi dia, tapi tetap masih aduh, salah. Nyut-nyutan ya. Menjadi pendidik itu ternyata benar-benar luar biasa tantangannya ya Bapak Ibu, setuju? Setuju ya, benar-benar luar biasa karena yang kita hadapi adalah bukan benda mati, melainkan benda hidup seperti itu. Nah, ada contohnya. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak. Saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Jadi guru tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi kepada anak. Tapi anak memberikan apa ya? Tapi anak diberikan kebebasan, ya, diberikan kebebasan untuk bagaimana kamu untuk menyelesaikan masalah. Jadi merasa tidak dipaksa, ya. Jadi mereka tidak dipaksa, mengalir dengan diri sendiri saja. Jadi ada motivasi dari dalam dirinya. Posisi manajer, nah bagaimana hasilnya? Pada posisi manajer maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau, menempatkan diri sebagai teman murid. Jadi fokusnya pada murid bukan untuk membahagiakan, bukan karena kita, bukan karena orang tua. Jadi murid sudah tahu ada masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru melihat konsekuensi. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya. Jadi pemantau juga tadi nggak marah ya Bu ya, maksudnya ini biasa lihatin dididik. Tapi kalau pemantau melakukan konsekuensi, kalau manajer konsekuensinya tidak ada konsekuensi, tapi mereka belajar untuk mencari cara bagaimana tidak melakukan lagi. Saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah melaksanakan posisi manajer, ya Bu ya, sudah melaksanakan posisi manajer, tapi mungkin kita tidak tahu. Oh ternyata memang posisi itu, ternyata posisi yang kita lakukan selama ini adalah pernah melaksanakan posisi manajer. Ya, terus terang dari semua itu hampir semua posisi kontrak. Sementara ini posisi ini susah mengatasi sama ini ya. Betul Pak. Orang mitranya dulu mau gimana? Ya, sebenarnya kita sudah ini menawarkan ya Bu ya. Bagaimana gitu kan, ya kamu mau bagaimana ke depannya, tapi ternyata ada anak kesulitan. Ya, maka kita harus membimbing, boleh dengan cara di rangsang dulu. Coba kalau begini, coba kalau misalnya ya gitu Bu ya. Jadi ternyata itu, saya pikir ternyata teman posisi kontrol yang terbaik itu, ternyata teman ada dampak negatifnya. Ini dia, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah pernah tahu ya, kesepakatan kelas yang biasa kita buat di awal. Kita buat kesepakatannya apa saja supaya anak nanti patuh akan peraturan kelas yang sudah kita sepakati. Nah sekarang mengapa sih keyakinan kelas? Mengapa sih tidak peraturan kelas saja? Ada pertanyaan di sini. Kenapa sih
Kalau kita mengapa kita memiliki peraturan dengan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Kenapa kita harus menggunakan helm? Kenapa Bu Iik? Karena untuk menjaga keselamatan. Keselamatan, Bu tadi keselamatan juga. Peraturan. Mematuhi peraturan. Peraturan. Peraturan lalu lintas. Bukan karena takut polisi ya Bu. Iya. Itu suka. Semoga polisi lolos ya. Ternyata emang ya. Mengapa keyakinan kelas? Ya tadi mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan motor? Roda 2 atau motor, betul. Ya, tadi bukan supaya takut kita kecelakaan atau apa, bukan kecelakaan, takut polisi atau apa, tapi yang utama adalah tadi kata Ibu dan Bu Ika itu adalah keselamatan. Gitu. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Ya, jadi untuk kesehatan, bukan karena takut nanti berdebu kepanasan. takut nanti apa dimarahin gitu kan, kemudian kena sanksi seperti itu, tapi untuk kesehatan. Keyakinan selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan itu kita ambil tadi dari nilai-nilai kebajikan yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi simpel katanya, tidak panjang. Ya Bu ya, kenapa sih? Supaya mudah diingat sama anak, seperti itu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat, tapi tidak boleh bertentangan dengan suku, negara, atau bahasa, ataupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dari dalam dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada cuma mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Seperti itu. Bagaimana prosedur menentukan keyakinan sekolah atau kelas? Jadi Bapak Ibu untuk pertama kali masuk nanti saya bukan ingin apa ya, supaya untuk mohon maaf ya, bukannya memaksa atau seperti apa, karena memang ternyata ini penting bahwa kita awal itu harus membuat keyakinan kelas. Sebenarnya mungkin sudah sering membuat ya kesepakatan kelas, tapi sekarang kesepakatan kelas itu diubah menjadi keyakinan kelas, seperti itu. Jadi yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah. Jadi yuk curah pendapat, mau apa silakan tulis di papan tulis, satu orang per satu orang. Tapi kalau misalnya mau simpel, karena misalnya jumlahnya banyak, kalau tulis kan kelamaan. Jadi anak dikasih satu kertas sticky note itu catatan, silakan menulis satu keyakinan kesepakatan dulu, kesepakatan kelas yang kamu inginkan. Misalnya tidak boleh berlarian di kelas, atau misalnya tidak buang sampah sembarangan, biasa seperti itu, datang tepat waktu dan lain sebagainya. Setelah itu mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar. Biasanya kalau misalnya kebanyakan anak tuh buang sampah semuanya gitu ya. Jadi kita kumpulkan yang samanya nih. Jadi cukup ditulisnya satu saja sampahnya gitu. Jangan 5 yang bikin semuanya ditulis, itu akan kelamaan ya. Akan ke sepapan bor kayaknya nggak akan cukup kalau jumlah siswanya banyak, seperti itu. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Jadi biasanya Bu, anak itu jangan buang sampah sembarangan. Ternyata kata-kata jangan itu tidak boleh Bu. Jadi ganti dengan kata-kata yang positif. Jangan, kita biasanya ya, jangan lari-lari. Mana ternyatanya, lebih baik jalan.
gak banget. Iya. Harusnya Harusnya kan misalnya seperti ini. Jangan berlarian di kelas. Jadi diganti nanti sama kita. Nah, tidak jangan berlari di kelas ya, tapi jadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Jangan buang sampah sembarangan. Digantinya dengan apa, Bu? Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi jangan ada kata tidak, jangan ada kata jangan. Tidak boleh. Iya. Jadi tidak ada kata yang negatif. Pasti anak banyak yang menggunakan kata negatif ketika membuat kesepakatan kelas. Jangan ini, jangan telat. Jadi jangan telat masuk kelas. Jadi datanglah tepat waktu. Kita ubah bersama-sama. Yuk kita ubah dengan kata-kata positif. Ketika saya tanyakan, "No, Bu Guru mendingan ngomong bagaimana?" Ketika di kelas kemarin, jangan lari-lari atau lebih baik, "No, sebaiknya jalan yang mana?" Yang kedua, Bu. Mungkin dari logatnya juga ya. Jangan kan seperti itu kalau memang, "No, jalan." Gitu kan. Jalan saja di kelasnya. Itu mereka pasti memilihnya ke hal-hal yang positif gitu, seperti itu. Ya. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju. Misal, berjalan di kelas, dengarkan guru, datang tepat waktu, jadikan satu. Keyakinannya adalah saling menghormati atau hormat. Kenapa? Itu tadi ternyata supaya mudah diingat. Gitu. Kemudian tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Karena tidak boleh terlalu banyak, Bu. Keyakinan kelas yang kita tempel nanti hasil akhirnya minimal 3 atau sampai maksimal yaitu 7. Kalau terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingatnya dan sulit untuk dijalankan. Misalnya 1, disiplin. 2, saling menghormati. 3, misalnya menghargai atau menyayangi teman misalnya. 4, misalnya apalagi, Bu? Tadi toleransi misalnya ya. Toleransi seperti itu. Jadi hanya berupa nilai-nilainya saja. Jadi tidak usah dituliskan semuanya. Kemudian setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang, menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut termasuk guru dan muridnya supaya mereka tahu, oh ini juga hasil kesepakatan saya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat ataupun yang menarik, ya Bu ya. Jadi bisa selalu dilihat oleh anak itu. Jadi keyakinan kelas ini dilakukan ketika awal kita masuk, membuat peraturan-peraturan yaitu yang sekarang namanya keyakinan kelas supaya mudah diingat seperti itu. Dan juga jangan terlalu banyak. Bisa berubah tidak? Bisa kalau misalnya memang perlu ya. Perlu misalnya semester depannya dirubah lagi, tidak apa-apa. Atau beberapa bulan ke depannya lagi, kalau tidak relevan pengen nambahkan lagi, boleh. Misalnya ketika kita membuat keyakinan kelas, anak kan mengikuti satu orang, ikuti ya Bu ya, kontak gitu kan. Satu buang sampah, semua buang sampah misalnya. Nggak ada yang lain, gimana gitu kan kalau tidak ada yang lain. Ya kalau tidak ada yang lain, kita bisa mengusulkan juga. Nah, bagaimana kalau juga tambahannya seperti ini? Yang penting ada kesepakatan. Kayaknya sudah. Oh terakhir. Nah, segitiga restitusi tadi yang berhubungan dengan posisi kita sebagai manajer. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering melakukan yang namanya segitiga restitusi. Cuma kita nggak tahu namanya. Oh, itu namanya restitusi. Padahal sudah pernah melakukan seperti itu. Diana dosen dalam bukunya Restitusi
Turing School Discipline, bahasa Inggrisnya belepotan tuh. Yaitu telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Ada 3 langkah, ya. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Jadi boleh berurutan, boleh juga tidak gitu. Misalnya menstabilkan identitas dulu, terus ke validitas, balik lagi ke stabilkan, boleh. Jadi nggak usah kaku. Tadi saya udah stabilkan, berarti sekarang ke validitas. Nggak boleh balik lagi ke stabilitas, tidak. Jadi boleh tidak kaku. Banyak guru sebenarnya yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, tapi tidak mengetahui bahwa itu teori restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nih, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, jadi kalau menstabilkan identitas itu ke anak, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bu guru juga pernah dulu waktu kecil pernah melakukan ini. Jadi supaya anaknya nggak kecil hati seperti itu. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi ada alasannya. Anak setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Tadi balik ke 5 kebutuhan dasar manusia, iseng, ya seperti itu. Ada yang memang dia pengennya bebas dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan pertanyaan, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, selanjutnya yang ketiga, kita menanyakan keyakinan. Tadi ketika sudah melakukan keyakinan kelas, kita tanyakan, kita sudah melakukan keyakinan kelas kan? Ya, kamu tahu keyakinan kelas apa yang sudah kamu sepakati dan kamu langgar? Itu. Jadi anak akan berpikir, iya Bu, saling menghormati, misalnya seperti itu. Ya, kemudian, nah sekarang ini sudah terjadi, ya tidak bisa diputar balik lagi waktu ini sudah terjadi. Nah, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan untuk supaya kamu nantinya berubah? Seperti itu Bu. Saya juga masih berusaha, mungkin anak yang tadi ketika kemarin ngobrol, saya coba kita ngobrol biasa, mungkin anak tadi udah pucat. Biasanya kemarin Bu Gita sial katanya, udah pucat, mereka duduk lagi, tadi kan pernah nempel, tadi mau ngomong dekat. Mereka kayak gitu, pada sumringah, senyum gitu. Oh ternyata gurunya juga marah gitu. Padahal dalam hatinya masih gitu kan, nggak patuh sama peraturan yang kemarin yang Bu Muslimah yang kantin itu kan. Saya panggil, saya coba dengan menggunakan segitiga restitusi ini, memang terlihat wajah. Ketika wajah dia tertekan sama tidak tertekan itu terlihat ya, ternyata sumringah. Tapi ya seperti itu. Kadang ada anak yang tidak mau dan diulang kembali. Maka kita harus benar-benar sabar ya. Sabar, kemudian kita lakukan lagi, dan yang paling akhir, kalau memang sudah tidak bisa benar-benar susah ini anak, berarti tinggal kita mendoakan ya Bapak Ibu ya. Ditolong ya. Ya kita doakan bahwa Allah yang Maha yang membolak-balikan hati manusia. Tapi kadang manusiawi, saya pribadi ya udah digituin, komunikasi sudah lembutin gitu deh. Apalagi dikasaran juga sama saja. Ya udah, daripada kita membuang-buang energi, mendingan ya sudah dengan nada biasa saja seperti itu. Ternyata selama ini energi saya pribadi mungkin terbuang untuk teriak ke anak seperti itu. Nah ini Bu contohnya. Jadi sini Randi
Randi ini belum kelihatan batang hidungnya. Begitu pelajaran dimulai dengan kondisi berantakan, kemudian dia datang. Maggie temannya bertanya, mengapa dia berantakan? Randy malah marah-marah dan menantang temannya hingga terlibat adu mulut, kemudian hampir saja berkelahi. Anak-anak takut memanggil saya yang kebetulan berada di ruang guru. Saya panggil kedua anak tersebut. Ya, kemudian ini langkah-langkah segitiga resolusinya. Pertama, menstabilkannya. Menurut Randi, perbuatan yang Randi lakukan tadi pagi itu benar atau salah? Harus tulus ya, Bu. Harus tulus, katanya tadi kan adanya harus tulus. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna. Tulus, Bu. Sudah tulus belum, Bu? Kemudian validasi tindakan yang salah. Randi pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, sekarang ceritakan sama ibu apa alasannya itu. Jadi kita tanyakan dulu alasannya. Kemudian kita tanyakan keyakinan. Kita sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Apakah Randi meyakini? Misalnya dia jawab iya, berarti kalau Randi meyakini, apakah bersedia memperbaikinya? Ya, Bu, jika bersedia memperbaikinya, berarti hal itu menunjukkan seperti apa Randi sebenarnya. Kalau dia sume cuek aja, kita juga bisa melihat, oh ini anaknya seperti ini, ya seperti itu. Kemudian apakah rencana Randi untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi berarti dia melaksanakan restitusi, dia itu melakukan kesalahan, tapi dibimbing oleh kita untuk mencari solusinya, seperti itu. Nah, ini Bu, contoh pembuatan keyakinan kelas kemarin. Ya, jadi saya kemarin pakai kertas kecil, suruh ditulis, kemudian dipilih-pilih. Kalau yang sama itu ditulisnya satu saja. Nah, kemudian dicatat, kemudian kita tulis nilai kebajikan peraturan kelasnya, kemudian dibuat nilai positif dan buat keyakinan kelas, seperti itu. Nanti setelah jadi di lembar bawahnya itu ada tanda tangan anak, kemudian ditempel. Dari awal sampai akhir ada yang ditanyakan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai komite di sini mendengarkan dari awal sampai akhir. Yang pertama, satu, materi ini kalau bisa diberikan aja. Oh iya. Pelajari, karena kalau di peringkat kecil ya. Nah, begini, dengan adanya ini kan kita bisa mengaca diri nih. Oh iya, saya bisa lupa. Iya, benar. Tuh. Dalam videonya aja. Ya. Jadi yang penting ini gitu ya, coba pelajari saya ini sampai mana gitu, ya kan? Nah itu contoh. Kemudian lagi yang ada satu lagi ini, apakah separah apa kalau kita memberikan riuhan? Separah apa gitu, berbahayanya gitu? Karena begini, contoh saja kemarin ibu-ibu, ya kan, ada kegiatan itu dapat ikan riuhan, lebih semangat. Anak juga di kelas dikasih permen lebih semangat. Ya separah apa gitu kalau sampai ke akhir yang dia separah apa gitu. Karena begini, selama ini gitu ya untuk ribut itu gitu ya, itu kan banyak membuat semangat gitu ya. Jadi seandainya apakah ada gantinya atau ada pergeseran lainnya gitu ya? Ya, bagaimana solusinya? Enggak ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komite. Yang lain, Bapak Ibu sudah aja dulu, ya. Bapak Komite ya. Pertanyaannya, kalau yang tadi pertanyaan permintaan ya Pak ya. Yang pertama, insya Allah memang tadi sudah diberikan kemarin, ternyata hasilnya kecil-kecil nggak kelihatan Bu. Maksudnya dari 29 berarti jadikan 4 lembar. Saya belum paham itu bagaimana caranya supaya besar.
Ternyata pas diberi masih kecil. Jangankan yang pakai kacamata ya, mohon maaf Bu. Saya kira jelas ada buram gitu lihatnya. Lembar-lembar aja jadi dokter. Paling nanti dalam bentuk PPT-nya aja kali ya Pak ya. Ya. Semua juga punya laptop Ya. jual motor Kalau nggak mungkin di print sebagai arsip aja kali ya. Ya, di print satu-satu nanti sebagai arsip. Terima kasih Bapak. Ya. Ya, terima kasih Pak Komite atas masukannya. Kemudian yang kedua adalah soal apa sih? Saya juga berpikir seperti itu Pak. Saya ketika di di kegiatan CDP pasti kalau untuk anak apa yang kamu lakukan, jawabannya memberikan reward punishment. Kalau anak melakukan kebaikan akan diberi hadiah. Ya seperti waktu itu saya membuat dengan menggunakan stiker yang saya bagikan ya, bonus yang di grup. Stiker itu saya print kemudian saya gunting. Kalau yang membuat kebaikan akan dikasih, dan itu yang paling terbanyak nanti setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu akan mendapatkan hadiah. Kalau nggak salah dulu pernah ada di Mustuan, Naila pernah dapat hadiah itu. Nah, saya pikir biasa saja gitu untuk membuat motivasi anak itu menjadi lebih baik atau meningkat. Ternyata itu merupakan suatu kesalahan juga katanya Pak. Kenapa? Karena motivasi dalam dirinya atau motivasi internalnya tidak akan pernah terbentuk. Itu. Jadi dia akan melakukan sesuatu hanya karena hadiah. Jadi tidak tulus dari dalam hatinya. Jadi adanya keterpaksaan. Saya pengen hadiah nih, pokoknya saya akan paling cepat, semangat, gitu. Tapi tadi ada berbagai penghargaan yang merusak, ada penghargaan yang tidak efektif. Kenapa? Penghargaan merusak hubungan kasihan kepada anak yang tidak pernah dapat. Padahal kalau saya tadinya juga saya berpikir kalau misalnya anak tidak dapat justru akan menjadi motivasi gitu kan untuk mendapatkannya gitu. Ternyata sesuai dengan penelitian Alfikon tadi bahwa penghargaan itu menghukum sebenarnya tidak efektif karena tadi kemudian juga merusak hubungan. Dia aja yang dapat hadiah, malah yang ada disengitin gitu. Biasanya sekelompok orang yang pernah dapat cemburu sosial sama orang yang sering dapat. Memang tidak kelihatan oleh kita, tapi dalam pikirannya dia, ya dalam hatinya dia seperti itu. Kemudian juga tadi Pak, motivasi dalam dirinya tidak akan terbentuk sampai nanti. Makanya sekarang diberikannya kepada anak sejak dini. Kalau sejak dininya motivasi internalnya tidak dibentuk, sampai dewasa akan selalu seperti itu, melakukan sesuatu karena ingin hadiah, upahnya seperti itu Pak. Jadi saya sama. Pertama berpikir, ya kan maksudnya biar anak motivasinya semangat nih, biar ada motivasi dalam dirinya untuk berubah seperti itu. Seenggaknya nanti dikurangi sedikit demi sedikit hadiahnya. Misalnya tadinya seminggu sekali diubah jadi sebulan sekali, misalnya 2 minggu sekali, atau nanti sebulan sekali. Bahkan terakhirnya nanti kita hilangkan. Biarin dia terbiasa dulu. Ketika terbiasa pasti akan muncul motivasi sendiri gitu. Tapi setelah penelitian ternyata tidak seperti itu. Justru penghargaan itu akan merusak. Penghargaan itu menghukum. Peringkat juga itu sama. Akan ada gap. Sebenarnya tidak boleh ada peringkat 1, 2, 3, 4. Kita berpikirnya ya karena kan dia supaya motivasi yang lain meningkat gitu. Tapi ternyata tidak. Akan membuat minder, akan merusak hubungan, ya. Kemudian anak akan asal-asalan tadi. Karena pertama kata, yuk cepetan yang pertama ada hadiah. Kami kesalahan. Berani beriksa? No, salah semua. Dari itu harus hasilnya seperti itu Pak. Ya, jadi harus seperti apa? Harusnya ya
berbagai cara dengan kita verbal atau kata-kata saja Pak. Hebat, mantap, keren, seperti semangat itu tuh, penyemangat ya. Jadi iya. Kalau misalnya kita berapa? Kalau misalnya kalau saya tulis kita pernah nulis angka 100 dari zaman dulu saat kita masuk ke mengajar, angka 100 nolnya saya kasih mata, kasih tanda senyum. Itu kelas 6 pun senang. Jadi 100 titik-titik mata kasih tanda senyum. Kalau perempuan dikasih pita, hanya itu saja rebutan. Kalau yang belum, bu, pakai pita, gitu. Yang emak berarti kasih mata. Tanda sedih. Itu. Tanda sedih. Iya, tapi emang dikasihnya juga nggak apa sih namanya sebagai pengalaman ya gitu. Nggak sedih, malah warna curi, tapi warna curi kayak gitu. Seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan Bapak tidak puas, ya Pak ya. Saya juga nanti akan mencari literasi yang lain, bagaimana caranya supaya mengganti penghargaan reward itu, tapi tetap anak dapat dimotivasi oleh kita dengan cara apa? Gimana Pak? Ya. Mudah-mudahan tidak puas ya Pak ya. Ya, nanti kita kolaborasi lagi bersama-sama yuk bagaimana penghargaan ini jangan lagi reward yang berbentuk barang atau misalnya tidak ada lagi konsekuensi atau hukuman, tapi bagaimana caranya supaya anak ada timbul motivasi intrinsik dalam dirinya. Gitu. Masa hukum. Ada penghukum ya, udah penghukum lah ya. Enggak gila ya. Satu lagi mengenai anak biasanya ya, si A memukul temannya. Ini kayaknya tuh alasannya kenapa memukul si B? Dia kenapa? Sampai pulang itu dijawab dia awal. Iya, pernah gitu. Iya. Kemungkinan satu Pak, takut. Mungkin ya. Iya. Mungkin ya Bu ya. Mungkin takut dia mau menyebutkan, takut temannya nanti kena hukuman. Kalau temannya kena hukuman, nanti dianya diapain sama temannya? Dihadang. Iya. Makanya PR bagi kita ya sebagai pendidik kayaknya bagaimana supaya anak lebih terbuka. Ya, kemudian, nah tadi juga Pak, segitiga restitusi itu membuat anak nanti dia bisa kembali ke kelompoknya dengan hati yang tenang. Kalau sudah dihukum dan ini pasti minder, ya kan? Kami harus dimarahan buku itu, misalkan gini. Jadi dianya akan minder, dianya akan merasa rendah diri. Tapi kalau dengan segitiga restitusi, ya dia akan kembali biasa saja gitu. Tapi dengan temannya pun dia akan saling merangkul. Nah, kemarin ya, dia Saliman, Bu Ik ya sudah melaksanakan segitiga restitusi, kemarin dirangkul, salaman dan sudah baik lagi. Kemarin Bu permasalahan Bu Iroh dan Bu Ik, ya kelas 1. Perasaan begitu hal yang perasaannya kayak kelas tingginya bagaimana? Ya. Karena itu mungkin karena dia takut setelah dia kalau misalnya dia ngomong akan dihadang, disekiukan, sudah gitu batuk. Makanya memang segitiga restitusi ini mengajarkan kedua belah pihaknya juga harus ditanya. Jadi dua-duanya harus ditanya. Tadi kamu kenapa dengan ini, nanti satu lagi ditanya kamu kenapa lagi begini, nanti kita selesaikan saat itu juga gitu, supaya di luarnya sudah tidak ada dendam lagi gitu. Mungkin ada tanggapan dari yang lain, Bu Iro? Coba model anak hari sana, dari Daus. Kira-kira pernah nggak Bapak dipanggil hari ini? Atau Bapak merasa punya dosa? Apa merasa takut? Apa merasa kemana? Yang kemarin dipanggil dua-duanya, ya anaknya mau ditoleransi lagi, mau diinterogasi lagi. Kemungkinan lah katanya. Soalnya Pak, karena kan dia pas ditanya juga dendamnya berapa kali
banyak kata Daus itu. Si ibu mah kan cuma 2 kali, sedangkan kan orang tua Dausnya ngomongnya Daus yang ditenangin, terus ibu yang ditonjokin gitu kan, saling kayak gitu paham. Tapi Dausnya pas ada orang tuanya ibu dia takut, jadi dia tuh ngerasa bahwa mana yang numpang lobana nojokan gitu, menyatakan nah karena dia merasa takut, iya. Padahal dia juga didampingi kan sama orang tuanya. Ya. Mama gitu ya. Tapi kita mungkin sebagai pembimbingnya yang merapat ke Daus, yang maksudnya tidak perlu takut. Iya. Sekali kamu masuk, nangis. Sampai sekarang. Kalau sekolah mah saya dipanggil karena dia Iya, iya. Sekolah mah biasa baik. Iya, bingung. Sekolah mah biasa baik. Dan mudah-mudahan kita di sini tidak mendapatkan masalah yang luar biasa yang harus kita ini ya. Mudah-mudahan hanya masalah-masalah anak yang kita bisa cari dengan anak solusinya bagaimana. Ya, terima kasih. Ada tanggapan lagi, Ibu mungkin? Iya, terima kasih Mbak bertanya ini harap saja. Kegiatan seperti ini bagus sekali ya, apalagi tadi ternyata materinya juga sangat bagus gitu ya. Jadi tadi menyambung dari Pak Dede juga begitu. Kita ini sebetulnya memang semua juga sudah lama melakukan hal-hal yang seperti itu gitu ya. Cuma kadang-kadang kita tidak sadar, tidak menyadari. Nah ternyata setelah ada materi-materi seperti ini yang kita tadi perhatikan itu sangat bagus sekali, dan Ibu secara pribadi juga memohon apa yang didapat, ilmu yang didapat atau yang ada di ibu kita mudah-mudahan bisa ditularkan ke teman-temannya di sini gitu ya. Jadi mudah-mudahan memang kita bisa memperbaiki hal-hal yang awalnya memang ternyata kurang baik gitu ya. Jadi mungkin ada salah persepsi, memang ilmu kita sampai di situ perasaan seperti itu hal-hal yang memang lebih baik gitu ya, memang yang terbaik. Ternyata setelah kita mempelajari ilmu-ilmu lagi, ternyata hal itu ada yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi sekali lagi Ibu pribadi mohon tolong ilmu yang sudah didapat oleh ibu kita itu ditularkan ke kami, dan insya Allah kita kerjakan bersama-sama di sini di sekolah, dan mudah-mudahan anak-anak kita semuanya merasa senang belajar di sini, kemudian merasa nyaman, dan juga mereka semua atau anak-anak kita semua berhasil baik itu dalam pendidikan ilmu pengetahuan dan juga akhlaknya gitu ya. Jadi memang mungkin tidak akan mudah seperti yang membalikkan tangan gitu ya. Paling kita akan merubah sedikit demi sedikit. Contoh tadi reward model tadi sudah bagus, memang seperti itu mungkin ya. Jadi tidak bisa langsung sekarang seperti sekarang tidak ada reward. Ternyata kalau menggunakan reward itu hal yang kurang baik juga ya. Memang untuk mencari motivasi dari diri sendiri itu sangat sulit. Walaupun kita pancing kita seperti apa juga itu sangat sulit sekali. Jadi mudah-mudahan tidak salah juga ada motivasi dari luar, dari kita untuk memotivasi anak itu. Mudah-mudahan lama-kelamaan akan muncul motivasi dari dirinya gitu ya. Jadi sekali lagi berilah kami ilmu yang bermanfaat, berilah kami ilmu-ilmu yang sudah didapat oleh Bu Gita di CGP ini ya. Karena mungkin memang banyak hal ilmu yang belum kami dapatkan ya. Dan kita insya Allah ibu bapak semua ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, kita perbaiki ya, kita laksanakan apa yang mesti kita lakukan, dan itu hal yang terbaik untuk anak-anak kita semua ya. Mungkin itu saja harapan dari ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas tanggapannya atau masukannya buat saya, dan juga saya ucapkan juga sebelumnya ada lagi enggak? Ada
Ada lagi nggak? Ada lagi tidak, Bapak Ibu? Sudah. Ya, saya ucapkan juga terima kasih Bapak Ibu sudah mendukung saya dalam kegiatan program CGP ini. Mudah-mudahan saya bermanfaat di sini ya Bu ya. Tapi sekali lagi saya di sini bukan merasa yang paling, mohon maaf ya Bu ya Bapak Ibu. Cuma mungkin saya keduluan untuk mendapatkan materi ini dan ini harus disebarkan ke yang lain. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin tahu misalnya seperti apa, saya akan dengan senang hati memberikan ilmu-ilmu dan insya Allah juga akan selalu disebarkan hasil-hasilnya dalam bentuk video atau apapun atau dalam hal kolaborasi, karena saya memang membutuhkan juga kolaborasi dengan semua pihak, karena saya tidak akan bisa bergerak sendiri, karena saya tidak akan bisa berhasil sendiri jika tidak ada dukungan dari ibu-ibu kepala sekolah, bapak komite dan juga rekan-rekan dewan guru semuanya. Jadi terima kasih. Mohon maaf kalau dari awal sampai akhir ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya hanya sharing atau berbagi ilmu dalam tugas aksi nyata diseminasi budaya positif. Seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas masukannya yang sangat berharga buat saya dan juga Bapak Komite. Terima kasih Bapak atas kehadirannya dan rekan-rekan semua juga terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh segitiga langkah segitiga restitusi. Besarin volumenya. Ya, boleh besarin Bu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Langkah segitiga restitusi itu contohnya Pak Hanes. Ini contoh langkah segitiga restitusi Bu Guru Mus. Sila tahu namanya kantor. Tepuk semangat. Kita sudah membuat struktur organisasi kemarin ya, dan juga sudah pilih yaitu KM-nya adalah Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, jadi kita akan membuat sebuah kesepakatan ya dari semuanya, kemudian nanti kita jadikan satu, kemudian nanti akan kita tempel. Nah, keyakinan kelas itu, kesepakatan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan kelas, kita tempel. Nah, nanti supaya kalian tahu apa keyakinan dari kelas kita supaya dipatuhi bersama, karena ini keputusan ya seperti itu. Nah, kita menginginkan kelas impian tuh yang seperti apa? Ya, kelas impian kita tuh yang seperti apa? Nah, pasti tiap orang punya kan impiannya kan? Iya. Supaya di kelasnya nyaman, supaya di kelasnya juga
tentram, bisa belajar. Ya, bagaimana? Sekarang silakan kalian membuat satu saja kesepakatan yang akan kita lakukan nanti. Ya, nanti akan kita rembukan. Ya, sekarang silakan buat dulu. Tulis dulu. Tulis. Yang tadi ya, yang tadi tulis sudah? Sudah. Jadi pikir dulu kesepakatan kelasnya apa yang akan kita sepakati bersama sekarang. Guru kasih waktu 1 menit. Boleh. Apa saja boleh, ya. Yang sudah silakan boleh dikumpulkan kertasnya. Kesepakatan yang sudah dikumpulkan. Ya, kita aja dulu pertama satu ya. Kamu dulu minta kainnya, kain sininya. Latif. Pegang, bisa disebutkan satu-satu. Apa saja kesepakatannya? Harus sopan santun. Bentar. Satu, apa? Harus sopan santun Harus sopan santun. kepada guru dan teman-teman. Santun kepada Teman-teman. guru, buang sampah, jangan sembarangan, Menjaga kebersihan. ya udah ya kalau macam kebersihannya ya. Ya, mana lagi? Piket menjaga lingkungan. Nah, piket sudah ya. Jangan berisik di kelas. Jangan berisik. Pandang ya. Apa? Membersihkan halaman. Ya, sama. Lagi. Menghargai guru agar dapat ilmu. Oh. Menghargai Teman-teman harus sopan terhadap orang lain. harus sopan. Sudah belum? Sudah ya. Nah, lagi. Salam kepada guru dan murid dan orang tua dan Selalu mengucapkan salam ya. Bagus. Ya, lagi. membersihkan lingkungan sekolah. Sudah ya. Lagi. Bersih sudah. Bersih-bersih. Dari kalian semua tadi hasilnya adalah ini. Nah, yang pertama harus sopan santun, harus baik, kemudian melaksanakan piket, ruangan bersih dan rapi, membersihkan lapangan atau lingkungan. Ya, tadi ada membersihkan lapangan dan juga lingkungan. Kemudian membuang sampah jangan sembarangan. Jangan berisik di kelas, menghargai guru agar dapat ilmu. Kemudian ucapkan salam, selalu salim. Apa salam? Kalau salam bagaimana? Assalamualaikum. Kalau salim? Selamat. Nah, kalau salim cium tangan. Nah, kalau cium tangan biasanya ada ke pipi. Kalau enggak kasih dong jidat. Coba nanti sini nak. Nih. Assalamualaikum misalnya nah. Kemudian salim. Salimnya bagaimana yang benar? Kayak gini terus. Nah, ya lagi coba. Nah, dicium. Bukan di jidat. Bukan di pipi, apalagi di sini. Ya, harus dicium. Kemudian menyimpan buku ke tempatnya. Nah, di sini ada kata kan kalau kita misalnya
positif. Misalnya jangan berlarian di di lapangan. Lebih enak jangan berlarian di lapangan. Apa lebih enak bahasanya? Nah, sebaiknya di lapangan berjalan. Yang mana? Yang satu apa yang kedua? Oh, yang kedua. Ternyata kamu lebih senang kalau misalnya hal-hal yang peraturan itu adalah kata-kata yang positif. Sekarang ada nggak yang kata jangan? Ada tidak? Kalau ini udah kata positif, harus sopan santun. Sudah ya, tidak ada kata jangan ya. Nah, udah positif ini. Sudah, ini. Sudah. Sudah juga nih ya. Sudah. Nih, membuang sampah jangan sembarangan. Berarti harusnya gimana? Gimana? Ya, buanglah sampah. Buanglah sampah. Pada tempatnya. Pada tempatnya. Jangan berisik di kelas. Coba, dengan kata positifnya apa? Ya. Jangan berisik di kelas. Jadi apa? Sebaiknya di kelas bagaimana? Berbicara. Jangan berbicara yang lembut, misalnya ya di kelas, atau berbicara tidak terlihat. Berbicara yang sopan tadi sudah ya, atau berbicara yang pelan-pelan. Misalnya mana? Berbicara pelan nih. Menghargai guru, betul? Positifnya sudah positif, bukan salah ya. Selalu dan menyimpan buku. Wah, ternyata hebat-hebat. Kalian sudah membuat kesepakatan dengan kata-kata yang positif. Tepuk tangan untuk semuanya. Dari yang semua ini berupa kesepakatan atau aturan-aturan. Nah, kita jadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bahwa kalian harus yakin, harus bisa melaksanakan keyakinan itu dengan penuh tanggung jawab. Siap? Nah, kita ubah keyakinan kelas ini dengan apa? Kesepakatan kelas ini dengan keyakinan kelas berupa nilai-nilai kebajikan. Yang simpel, yang singkat. Coba apa? Misalnya, apa positif hal yang baik? Nah, misalnya apa? Ayo, nilai-nilai yang baik, misalnya disiplin. Apa lagi? Satu aja, tanggung jawab. Yang baik yang simpel aja, tanggung jawab, disiplin, apalagi jaga kebersihan, jaga kesehatan, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian selain ini ada lagi nggak? Ada lagi nggak yang terlewat kesepakatan kelas? Sudah cukup ini?
Ya, berarti sama ya. Wajib jadi hormati dan menghargai juga. Ucapkan salam. Ya, salam salim. Sama ya? Saling menghormati dan menghargai juga. Ya. Kemudian menyimpan buku ke tempatnya. Tanggung jawab dan disiplin bisa ini, kan? Disiplin ada lagi kasih peraturan kelas yang disiplin kita harus bagaimana? Jangan telat, berarti hadir tepat. Tuh, ya bisa ditambahkan. Mau ditambahkan nggak di sini? Hadir tepat waktu. Ya. Baju harus rapi. Ini hadir tepat waktu dan ini apa berarti? Namanya disiplin. Disiplin. Ya. Nah, sudah kita dapatkan nih. Berarti mulai bahwa keyakinan kelas kita. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter, itu kita. Berjuang dan Ya, yang belum silakan antri. Di sini sayang. Ya, nggak apa. Nah, lanjut. Dela. Ya, Dela. Nggak masuk satu kan? Ini tanda tangan Bu Guru satu. Ya, sudah, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Latif. Saya lagi membuat keyakinan kelas 6 supaya menghormati guru, tanggung jawab, dan disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Damayanti dari SDN Garung. Saya sudah membuat keyakinan kelas bersama Bu Guru. Saya sangat senang sekali karena nanti membuat saya disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.